Hari ini gue bakal buat mini terrarium yang bisa hidup selamanya. Kemarin gue udah buat di toples gede ini. Tapi gimana jadinya kalau gue buat di botol kecil? Pertama kita masukin batu ke dalam sini untuk akses air turun. Terus arang biar ekosistem di dalamnya tetap bersih. Di atasnya kita tambahin moss kering biar dalamnya ini tetap lembab. Dan yang terakhir diakhiri dengan tanah. Ribet banget. Sekarang layer bagian tanahnya ini udah kelar. Dan kita udah bisa lanjut ke next stepnya. Masukin tumbuhan di terrarium ini. Di atas tanahnya ini bakal gue kasih lumut gitu. Untuk bagian ini sebenarnya goals gue cuma buat ini jadi estetik aja. Cuman masalahnya Masukinnya gimana? jujur ini ribet banget. Wah, sampai pegel dengan gua ngatur ginian. Pertama, botolnya udah kecil kan, tapi bagian mulutnya ini lebih kecil lagi. Gua sampai keribetan buat ngatur lumut-lumut gini aja. Belum lagi masukin tumbuhan sama batu-batunya. Ini bahkan batunya harus gua potong dulu buat bisa masuk ke mulut botolnya. Cuman intinya dengan kesabaran, akhirnya semuanya itu bisa masuk. Terus setelah gua bersihin kacanya, kasih sedikit air, masukin springtail dan tutup botolnya. Ini dia hasil akhirnya. Ini kecil-kecil gila juga ya. Tapi hasilnya menurut gua oke. Emang gak se-estetik yang gua pengen. Rada berantakan gitu, tapi menurut gue ini udah oke banget ngeliat botolnya sekecil ini. Cuman kalau udah gini, ini tinggal kita diemin aja dan tunggu perkembangannya. Gue juga pengen tahu bentukannya gimana setelah seminggu, sebulan, atau bahkan setahun lagi. Kalau di botol sekecil ini, apakah bakal tumbuh kayak yang ada di botol besar? Selama 2 bulan ke depan, gue bakal ngubah tutup kali soda ini jadi full outfit di Satria untuk ikut cosplay di acara Wibu. Ini antara jadi project yang keren atau cuman buang-buang waktu gue doang. Sebelumnya gue udah berhasil buat chainmail armor, tapi hasilnya kayaknya nggak cukup untuk ikut cosplay. Jujur ini ketawain orang-orang gue kalau pakai ginian. Jadi begini game plan-nya. Pertama, gue harus rombak baju ini jadi lebih bagus terlebih dahulu. Terus karena ini full outfit, gue mutusin buat bikin berbagai part lainnya juga. Sebagai spoiler untuk kalian juga, ini hasil akhirnya kalau semua bagiannya udah jadi. Oke, keren ini keren. Tapi apakah ini memungkinkan dibuat dengan tutup kaleng? Dan pertanyaannya, butuh waktu berapa lama? Cuman ada satu cara untuk tahu hal itu. Waktunya kerja. Kita mulai dari bagian bajunya dulu. Biar simpel, bajunya bakal gue bagi ke 3 pola. Gue kayak ngerti apa yang gue lakuin, tau gak? Dipaham tuh gue. Udah lama banget semenjak terakhir kali gue ngelakuin ini. Makanya gue lupa sesusah apa sebenarnya project ini. Ini ribet banget. Sampai pusing gue. Astaga, hilang hitungan gue. Buat satu bagian aja, ini makan waktu gue sebanyak 2 jam. Tapi masalahnya itu belum datang. Bego banget gue. Gue bikin 2 bagian yang sama guys. Ini dua-duanya di sisi kanan. Awalnya gue pikir ini tinggal gue balik doang kan. Masalahnya kalau gue balik, polanya beda. Dan setelah memperbaiki, jadiin bagian depannya, buat dan nyelesain bagian belakangnya juga. Akhirnya, Step pertama dari pembuatan kostum ini akhirnya selesai juga. Yap, gue udah bisa lihat vision dari baju ini. Dan biar kalian dapat gambarannya juga, gue pengen hasil akhirnya tuh kayak begini. Emang gue masih ada waktu kurang lebih 1,5 bulan sampai acara wibunya. Tapi, bagian ini aja itu makan waktu gue selama 5 jam. Ditambah, ini baru satu dari banyak bagian yang masih perlu gue lakukan. Proses kita masih panjang, jadi kalian jangan lupa follow. Hari ini gue bakal coba buat palu dari es dan lihat apakah palu itu bakal bekerja atau enggak. soalnya teorinya, air yang dicampur dengan tisu terus dibekuin, ini bakal jadi kuat banget. Kita lihat apakah ini bakal berhasil atau enggak. Kita mulai dari bagian yang paling ribet, ngebuat cetakan palunya. Di sini gue pakai cara DIY buat cetakan ini dengan menggunakan sealant sama maizena. Intinya, konsistensinya itu harus pas. Nggak boleh terlalu alot, tapi nggak boleh terlalu lunak juga. Kalau udah, tinggal kita cetak doang palunya. Dan hasilnya kayak begini. Sekarang tinggal tuang air dan masukin robekan-robekan tisunya. Terus kita bekuin dan tinggal selama seharian. Awalnya gue pikir ini bakal jadi hal yang simpel, tapi pas ngeliat hasil akhirnya, yup, ini gagal total. Bagian bawahnya ini kayak hilang gitu. Mungkin ini ada masalah sama cetakannya. Tapi selama bagian atasnya aman, harusnya ini nggak jadi masalah kan? Cuman ternyata hasilnya sama aja. Bagian atasnya ini ikut rusak. Kalian bisa lihat tisu-tisunya ini malah jadi ngambang dan membuat hasilnya itu jadi nggak rata. Teori gua, tisunya ini kurang banyak atau tisunya ini yang nyerap airnya. Tapi gimana dengan hasilnya kalau dites? Bentuknya sih udah mirip palu ya. Udah meleleh, kita harus cepat. Ini udah mulai meleleh nih. Hasilnya itu Yap, ini langsung gagal. Apakah piring yang udah pecah dan udah nggak bisa diperbaiki? Di Jepang, ada sebuah teknik tradisional untuk benerin keramik dengan emas. Dan hari ini, gue bakal coba itu. Harusnya kita pakai bubuk emas asli untuk ini. Hah? 1,5 juta untuk bubuk sekecil ini? Gak. Tapi karena gue gak punya uang ya, kita ganti aja pakai glitter, Mas. Kita campur bubuk itu sama lem gorila. Terus lihat apakah ini berhasil atau enggak. Step pertama, kita harus amplas dulu bagian dalam pecahannya supaya bagian tajamnya itu hilang. Kalau udah, baru kita kasih sama campuran lem dan glitter tadi. Sebenarnya teknik ini punya arti yang keren. Kayak keindahan dalam ketidaksempurnaan atau sesuatu lebih bermakna karena pernah hancur. Masalahnya, Kok susah banget? Gue diemin sih nyatu ya. Oke, berarti kayak ini harus kita tekan dulu sampai dia ngering. Oke, harusnya ini aman. terus setelah gue udah ngerti cara benerin ini gimana, biar gue kasih tahu kalian kalau ini satisfying banget. Ngeliat bagian yang awalnya hancur-hancur gini perlahan-lahan kembali menjadi satu. Rasanya tuh kayak hati gue tenang banget.
Terus setelah beberapa lama ngelem dan nyambungin, hasilnya kayak begini. Sekarang tinggal kita tunggu sampai lemnya mengering dan lihat apakah ini beneran nyatu atau enggak. Oke, ini udah beberapa jam gue tungguin. Kita lihat apakah ini berhasil atau enggak. Wow, oke ini berhasil. Tapi hasilnya ini kayak gak sebagus apa yang gue lihat di internet. Cuman kita anggap aja ketidaksempurnaan itu adalah seni. Hari ini gue bakal coba buat plasma cannon versi yang lebih gede. Jadi sebelumnya gue udah beberapa kali coba buat versi kecilnya dan itu gagal semua. Sekarang kita lihat apakah versi gede ini bakal berhasil. Jadi stepnya itu masih sama. Dua botol ini kita buat lubang, yang satu kecil, yang satunya gede. Terus kita gabungin jadi satu. Habis itu kita pasang gagangnya supaya jadi kayak pistol. Gasnya itu bakal kita tempel di gagangnya. Cuman untuk yang besar kita bakal pakai tembakan gas kayak begini. Habis itu step terakhir ya, selangnya itu tinggal kita sambungin ke tembakan gasnya ini, masuk menuju ke galon. Oke, ini dia hasilnya plasma cannon yang gede. Sekarang kita lihat apakah ini akan berhasil atau enggak. Teorinya kita biarin gasnya ini masuk ke dalam selang dan galonnya dulu. Terus ketika ditembak, yap, akhirnya tembakan gue ngeluarin suara. Walaupun kecil sih. Awalnya gue pikir ini cuma butuh gas yang lebih banyak aja. Tapi hasilnya, entah kenapa dia malah melewat gini. Panas anjay. Terus ketika gue coba berkali-kali, hasil itu malah sama aja. Cuma ngeluarin suara kecil doang. Sampai akhirnya suaranya emang lebih gede, tapi entah kenapa nggak keluar api kayak di video orang-orang. Walaupun dia nggak ada apinya kayak yang ada di video-video, tapi gue pengen lihat beneran nembakin sesuatu atau enggak. Kok nggak ada apinya ya, tapi Hari ini gue pengen ngubah gelas biasa ini menjadi si gelas yang harganya bisa 10 kali lipat. Jadi untuk ini udah jelas kita butuh gelas. Tapi yang paling pentingnya alat ini. Jadi pertama kita pecahin dulu gelasnya jadi berkeping-keping. Habis itu kita pilihin aja kepingan kaca yang bagus. Kalau udah, semua kacanya bakal kita masukin ke dalam botol ini. Next stepnya simpel, tinggal kita masukin amplas serbuk, air dan batu-batu kecil aja. Habis itu tinggal kita tutup dan biarkan alatnya bekerja. Ini kalau berhasil, bentukannya itu bakal indah banget. Biar jadi guanya sendiri nih yang gak sabar. Cuman supaya bentuknya bisa jadi indah, ini tuh perlu ditungguin selama 3 hari. Intinya, si gelas itu adalah pecahan kaca yang telah terkikis dan dipoles secara alami oleh laut. Dan ini butuh waktu yang lama. Makanya kita butuh alat ini yang akan mempercepat semua proses itu. Dan setelah 3 hari membiarkan alat ini bekerja. Ini pertama kalinya gue buka botol ini selama 3 hari. Kita lihat gimana bentukannya ya. Untuk sekarang hasilnya emang belum terlihat. Tapi setelah dicuci, kalian lihat perubahannya sejauh apa. Dan ini kita belum selesai. Kalau kita lap dan keringin bentar, hasilnya bakal jadi kayak begini. Wah gila sih. Ini hasilnya lebih keren dari ekspektasi gue. Yep, semua bagian tajamnya sekarang udah hilang. Terus lihat aja deh looks-nya. Ini jadi kayak frosted dan mirip permata gitu gak sih sekarang? Ini udah bukan kaca lagi. Bentuknya juga jadi lucu gitu. Terus yang kaca putih, sebelumnya ada gambar kan? Tapi lihat sekarang, udah gak ada sama sekali. Jujur ini gue suka banget sama hasilnya. Warna putih sama hijau aja udah sebagus ini. Bayangin aja gimana kalau gue coba pakai botol dengan warna yang lebih bagus. Hari ini gue pengen ngubah kaleng ini jadi seni kaleng kotak kayak begini. Kalau dilihat dari tutorial yang gue tonton, Oke, terlihat simple. cuman gak butuh waktu lama buat gue menyesali perkataan itu. Yap, ini gak segampang tutorialnya. Emang kelihatannya cuman kayak bengkok-bengkokin kaleng doang. Tapi gue udah coba berkali-kali, bahkan stok kaleng gue sampai habis dan harus beli minuman baru. Cuman hasilnya pun masih tetap aja jelek. Jujur aja, jari gue sampai sakit dan di sini gue udah kepikiran untuk nyerah. Tapi di sini gue udah habisin waktu dan tenaga terlalu banyak cuman untuk nyerah. Makanya gue coba lagi, dan lagi sampai akhirnya gue berhasil dapetin kaleng kotak pertama gue. Oke, ini percobaan terbagus gue sejauh ini. Emang bentukannya masih jelek, cuman perlahan-lahan mulai dari sini bentukan kaleng yang gue bentuk itu makin bagus. Dan ini kaleng kotak terbaik yang gue buat sejauh ini. Udah lumayan oke kan? Makanya di sini juga gue mutusin buat pakai kaleng terbagus yang gue punya. Kaleng ini gue beli khusus untuk konten ini. Dan harga kaleng sama minumannya itu nggak murah. Satunya itu 60 ribuan. Gue cuman ada satu. Kalau ini hasilnya jelek, bisa marah gue. Di sini gue bener-bener ngelakuin semuanya dengan pelan-pelan dan hati-hati. Soalnya kesempatan gue itu cuma satu kali kan. Untungnya di sini semua berjalan lancar dan perlahan-lahan bentukannya mulai bagus. Terus setelah beberapa lama ngerjain ini dia hasilnya. Akhirnya. Buat gue ini jauh lebih bagus dari percobaan sebelumnya. Kotak dan sudutnya ini juga udah jauh jadi lebih rapi sekarang. Sebenarnya gue udah lumayan puas sama hasilnya. Menurut kalian ini udah bagus atau belum? Hari ini gue bakal coba buat tembakan smoke gun kayak gini dan tes apakah ini efektif atau enggak. Buset, versi gede ini. Oke, jadi bahan-bahannya itu simpel banget. Cuman butuh ember, plastik, botol bekas sama karet. Jadi kita cuma potong bagian atas botol plastiknya doang. Terus plastiknya itu kita potong sesuai sama ukuran ember. Habis itu botolnya ini kita tutup di tengah-tengah plastik dan lem plastiknya itu. Gue juga buat lubang di ember dan di botolnya supaya bisa nyambungin karet ini. Nah, hasilnya itu bakal kayak begini. Boom. Nah, sebelum gue masukin asap ke dalam embernya, gue pengen tes dulu seberapa efektif angin yang keluar dari sini. Pertama dari sejauh ini. Next ya, dari sejauh ini. Wow. Nah, sekarang dari sejauh ini.
Di. Sekarang waktunya kita lihat, kalau di dalamnya ini gue kasih asap, apakah ini beneran bisa ngebentuk oka yang ada di video-video? Wow. Kayak gini aja udah terlihat Wow. keren. Tapi ini akan lebih keren pas kalian lihat gue jatuhin gelas ini. Asik. Oh. Keren. Kalian tahu nggak? Kalau ternyata kita bisa mengubah pensil jadi solder. Makanya hari ini gue bakal coba dan tes apakah ini bakal berhasil atau enggak. Jadi step pertamanya udah jelas yang kita butuhin pensil. Nah kayu di ujung pensilnya kita ilangin kayak begini. Terus nextnya kita butuh kabel. Kita cuma butuh bagian kabel USB-nya doang. Jadi ujung kabel yang satunya kita potong sampai kelihatan tembaganya. Habis itu tembaganya kita ikat di bagian ujung pensil tadi. Biar rapi kita habisin semuanya pakai heat shrink tuh. Oke, ini nggak seribet yang gue kira atau gue yang makin jago. Sekarang waktunya kita tes apakah ini bakal berhasil atau enggak. Dan hasilnya ini ternyata langsung bisa. Kalian bisa lihat kalau asapnya itu langsung keluar. Setidaknya di awal. Dia hilang berasapnya. Ini terus kayak begitu. Ada asap, habis itu nggak lama hilang. Sampai akhirnya gue melakukan sedikit modifikasi lagi dan coba otak-atik. Dan hasilnya itu, Oke, panas lagi. bisa. Yup, akhirnya ini berhasil juga. Kelihatan jelas kan kalau besinya itu meleleh. Tapi masalahnya tetap sama aja. Mati lagi dia, asapnya hilang. Ini nggak ada on off ya. Tapi kenapa mati nyala mulu ya? Hari ini gue pengen coba buat telur yang katanya paling susah dibuat di dunia. Kita lihat apakah ini beneran sesusah itu. Pertama, kita harus pakai telur omega karena telurnya ini bakal jadi setengah matang gitu. Masalahnya, setiap kali masak butuh 180 ml telur atau sekitar 4 butir telur. Berarti kurang lebih gue cuma punya 3 kali kesempatan untuk coba ini. Terus, kuncinya tuh ada di alat ini. Chef aslinya emang pakai sumpit. Cuman katanya, ini akan sangat membantu pemula. Dan buat percobaan pertama, sebenarnya ini gue masih kaku banget. Soalnya tangan kiri gue harus maju mundur, sedangkan tangan kanan gue harus muterin telurnya. Ini supaya biar telurnya itu nggak terlalu matang dan nempel gitu. Dan ternyata pas gue coba, ini gak seribet itu. Kalian bisa lihat ini teksturnya udah pas. Cuman emang bagian paling ribetnya ada di bagian ngebentuk telurnya. Kayak dia tuh harus di flip gitu di akhir-akhir. Dan jujur aja di sini gue nggak bisa-bisa. Sampai akhirnya bentukannya itu malah kayak begini. Di percobaan pertama secara looks ini emang jelek, tapi bagian dalamnya ini lumayan oke lah ya. Di percobaan kedua hasilnya masih sama. Sebenarnya teksturnya itu masih oke juga, tapi lagi dan lagi bentukannya itu susah banget. Ini kayak gepeng aja gitu. Oke. Ini percobaan terakhir gua. Sebenarnya gua udah mulai dapet gimana teksturnya tuh gua harus sampai mana tuh gua udah tahu. Tapi ngebentuknya itu sih yang susah sih. Oke, buat yang percobaan terakhir ini, gue jujur udah pede banget. Gue udah tahu banget cara ngedapetin teksturnya gimana. Terus buat bagian bentuknya ini perlahan-lahan gue kayaknya mulai dapet juga. Dan kalian tahu gimana hasilnya di percobaan terakhir? Yap, entah kenapa hasilnya malah lebih jelek dari sebelumnya ya. Kayak ini malah bukan jadi telur Jepang gitu. Scrambled egg ini mah. Tapi menurut kalian gimana hasilnya? Udah oke belum? Untung enak.